Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku bertanya, kau ikut kemana? Abian mengulangi pertanyaannya tanpa menjawab pertanyaan Alena. Oh, itu. Besok aku ikut belanja dengan Bi Yanti, jawab Alena dengan tersenyum, menutupi kegugupannya dengan jantung yang berdetak dengan cepat. Siapa yang mengizinkanmu? Sudah kukatakan, kau tidak boleh keluar dari rumah ini. Tapi Abian, aku hanya ingin menemani Bi Yanti belanja bulanan. Iya Tuan, Non hanya ingin menemani Bibi belanja. Jelas Bi Yanti. Aku tidak bertanya padamu, Abian berkata dengan tegas. Matanya menatap tajam pada pelayannya hingga membuat Bi Yanti menundukkan kepala. Dan kau, cepat buatkan minuman untukku, ucapnya sambil berlalu dari ruangan tersebut. Tunggu Abian. Alena menahan tangan suaminya, namun di detik berikutnya ia lepaskan saat mata tajam pria itu menatap tangannya yang sudah lancang menyentuh lengan berotot tersebut. Aku mohon, izinkan aku pergi. Lagi pula aku ikut belanja hanya ingin membantu Bi Yanti, pinta Alena karena tidak ingin rencana yang sudah ditunggu-tunggunya sejak beberapa hari yang lalu hancur berantakan, apalagi sampai gagal. Aku bilang tidak, ya tidak, ucap Abian dengan tegas. Tapi belum sempat menyelesaikan ucapannya, pria itu sudah lebih dulu pergi ke ruang kerjanya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku tidak sanggup jika harus tetap tinggal di rumah ini lebih lama lagi, gumamnya dalam hati dengan perasaan sedih. Non, jangan bersedih. Nanti Bibi coba bicara lagi dengan Tuan supaya mengizinkan Nona ikut, ucap Bi Yanti mencoba menghibur nonanya. Serius, Bi? Tanya Alena tak percaya, yang dijawab anggukan kepala oleh pelayannya. Apa Bibi tidak takut dimarahi lagi seperti tadi? Takut sih, Non, tapi Bibi mau mencoba membujuk Tuan demi Nona. Ya ampun, terima kasih, Bi. Alena memeluk pelayannya. Sudah, Non, lebih baik sekarang Nona buatkan susu coklat untuk Tuan. Alena menganggukkan kepalanya, membuat minuman untuk Abian, lalu membawanya ke ruang kerja pria itu. Dan seperti yang sudah-sudah, Alena akan duduk di salah satu sofa yang ada di ruangan tersebut sampai suaminya itu menghabiskan minuman yang dibuatnya. Sementara itu, Abian yang tengah fokus pada pekerjaannya sesekali menatap pada Alena yang duduk di atas sofa tepat di hadapannya. Selama beberapa hari ini mencuri pandang wajah Alena. Entah mengapa untuk kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada kesedihan yang menyesakan, tapi dia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya sedih. Seperti ada sesuatu yang akan hilang, tapi Abian tidak tahu itu apa, dan rasa itu terus bergemuruh di dalam hatinya setiap kali melihat wajah Alena. Apa ada yang kau butuhkan? Tanya Alena saat menyadari Abian menatapnya. Tidak ada, jawab Abian dengan ketus saat tersadar dari lamunannya, berusaha untuk kembali fokus pada pekerjaan. Alena pun kembali diam, menatap sekeliling ruang kerja tersebut, terutama rak buku yang ada di pojok ruangan. Merasa bosan hanya duduk diam di atas sofa, dia pun memberanikan diri berjalan menuju rak tersebut, melihat satu persatu koleksi buku milik Abian, sampai pandangan matanya tertuju pada satu buah foto album yang berada di rak paling atas. Kau itu lancang sekali mengambil barang milik orang tanpa izin. Alena yang disentak sampai terkejut dan tanpa sengaja menjatuhkan album foto tersebut.
Maaf, aku tidak bermaksud untuk lancang. Alena menunduk untuk mengambil album foto yang terjatuh. Tidak bermaksud kau bilang, tapi yang aku lihat memang sudah menjadi hobimu mengambil sesuatu dari orang lain tanpa izin, sindir Abian dengan tersenyum sinis. Mendengar sindiran Abian, Alena yang masih menunduk hanya bisa mengepalkan tangannya pada album foto yang diambilnya. Ya, itu memang sudah menjadi hobiku. Alena berusaha tersenyum. Jadi, kau pasti tahu aku akan tetap membuka album ini meski tanpa izinmu. Tadinya Alena hendak mengembalikan album foto tersebut, tapi setelah mendapatkan sindiran pedas dari suaminya, membuat Alena marah dan memberanikan diri melawan pria itu. Terserahku saja, Abian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa peduli. Alena membuka album tersebut. Lagi pula album tersebut berisi kenangannya bersama Alana. Dan bukankah bagus jika wanita itu melihat bagaimana dirinya yang begitu mencintai Alana? Sementara itu, Alena yang sudah kembali duduk di atas sofa mulai membuka satu persatu album foto tersebut. Hatinya terluka, bercampur rasa bersalah saat melihat foto-foto kemesraan Alana bersama Abian. Walaupun Alena tidak pernah menyesali apa yang terjadi, tapi rasa bersalah itu selalu ada di dalam hatinya, termasuk rasa iri pada saudara kembarnya itu. Dia merasa iri karena Alana bisa mendapatkan cinta Abian begitu mudahnya, hingga membuat pria itu tidak peduli apapun termasuk kenyataan yang selama ini disimpan rapat olehnya. Aku mencintai Alana sejak dulu saat dia menolongku ketika terjatuh di kolam renang mansion kalian. Benarkah? Itu artinya yang kau cintai adalah wanita yang menolongmu saat itu? Ya, dia Alana. Seandainya yang menolongmu waktu itu bukan Alana, misalkan aku, apa kau akan mencintaiku sama seperti mencintai Alana? Kau itu bicara apa? Sudahlah, tidak perlu membahas sesuatu yang tidak mungkin, karena aku tahu jelas wanita itu Alana. Jawab saja pertanyaanku, Abian. Jika yang menolongmu saat itu adalah aku, apa kau akan mencintaiku? Tidak akan, karena hatiku sepenuhnya milik Alana, sekalipun yang menolongku pada waktu itu adalah kau. Semua perbincangan mereka kala itu masih membekas di ingatan Alena saat Abian mengakui cinta pertamanya adalah orang yang menolongnya, dan orang itu adalah dirinya, bukan Alana. Semenjak kejadian itulah Alena memutuskan untuk tidak mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya, karena Abian jelas-jelas mengatakan tetap mencintai Alana meskipun saudara kembarnya itu bukan orang yang menolongnya. Walaupun itu artinya dia harus memendam rasa cintanya. Karena Alena pun mencintai Abian sama seperti yang pria itu rasakan saat pertama kali mereka bertemu. Cinta pertamanya yang jatuh pada seorang anak laki-laki yang terlihat lemah di matanya saat itu, hanya karena laki-laki itu tidak bisa berenang. Foto ini, Alena yang tengah melamun mengusap foto yang memperlihatkan Abian dan dirinya yang berada di taman belakang kediaman Atmajaya. Alena tertawa saat teringat bagaimana Abian tidak mau difoto berdua dengannya, hingga akhirnya terpaksa mau difoto karena ayah Atmajaya menatap pria itu dengan tajam. Apa yang kau tertawakan? Abian yang tengah fokus pada pekerjaannya menatap pada Alena yang tengah tertawa sembari menatap foto album miliknya. Tidak ada, Alena menahan diri untuk tertawa saat teringat kejadian beberapa tahun yang lalu di mana Abian sampai terjatuh karena berlari setelah selesai difoto. Ya, sejak kejadian di kolam renang itu, Abian tampak enggan berada di dekatnya. Padahal Alena sering berkunjung ke kediaman Atmajaya bersama Ded Anthony.
Tadinya Alena berpikir Abian marah karena sudah membentak pria itu dengan mengatainya laki-laki lemah karena tidak bisa berenang. Tapi kenyataannya anak laki-laki itu menghindarinya karena jatuh cinta padanya.